Sial, mana hujan lagi? Aduh, padahal lagi buru-buru ini. Kenapa mesti hujan sih? Jangan kurang ajar. Apalagi nih Badut Mampang. Kenapa sih kau bicara kasar tentang hujan? Padahal hujan itu adalah berkah dari Sang Pencipta untuk umatnya, termasuk umatnya yang laknat seperti kau. Iya maaf, soalnya gue lagi buru-buru mau pergi, malah hujan nih. Kamu gak kesel? Syukuri saja, di Indonesia hujan bisa dinikmati kapan saja, tidak seperti di India. Demi dewa, kami sampai harus menikahkan kodok supaya hujan bisa datang. Hah? Kodok nikah? Tepat sekali. Tradisi itu bernama Bekulibia. Ini adalah ritual kuno di mana 2 ekor kodok, jantan dan betina, dinikahkan secara resmi untuk memohon turunnya hujan kepada dewa. Dalam kepercayaan kami, suara kodok memanggil dewa hujan agar turun membasahi bumi. Proses pernikahan kodok ini tidak main-main. Kami mendandani kodok, menyiapkan sesajen, dan mendatangkan pendeta untuk membacakan mantra pernikahan. Setelah hujan datang, kodok ini akan diceraikan kembali. Kodoknya cerai. Ada-ada aja. Kenapa kau tertawa? Ini serius. Iya maaf, salah lagi. Perceraian kodok ini simbol permohonan sudah dikabulkan. Oh iya. Kau sendiri sudah menikah. Kenapa malah nanya-nanya nikah nih? Belum. Kenapa emangnya? Mau gini, mau ngajak nikah gitu? Oh jangan najis. Kalau kau belum menikah, nikahi saja kodok itu tadi. Kan dia sudah bercerai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masa azan sendiri sih buat buka? Mana azannya sih? Kok nggak ada azan di sini? Nggak bakal ada azan di sini. Soalnya orang Korea Utara mana ada yang Islam? Hah? Nggak ada. Nggak ada orang Islam berarti nggak ada masjid. Nggak ada masjid berarti nggak ada azan. Aduh. Kalau masjid ya ada. Lah kok nggak azan? Masjidnya di mana? Masjid Ar-Rahman. Masjid di kedutaan Iran. Itu satu-satunya masjid di Korea Utara. Tapi yang nggak azan juga. Soalnya pengeras suara diatur banget di sini. Jadi penasaran. Terus agama di sini apa aja sih? Banyak kok. Tapi pada prakteknya kita tuh menganut ideologi Juche, yaitu pemujaan terhadap pemimpin seperti Oba. Siapa? Artis mana artis? BTS, Jackson, mana? Oba. Itu Oba. Hah? Kirain siapa? Lu masih mau bangun nggak besok pagi? Hah? Oba. Katakan! Kamu pasti orang Indonesia kan? Ya kenapa Pak? Punya apa kamu? Permen karet doang kok, ini bukan narkoboy Pak, saya baik-baik. Dilarang makan permen karet di Singapura. Denda, kamu kena denda. Ya, apa kan saya nggak tahu. Peraturannya dari 1992. Masa kamu nggak tahu? Denda kamu 23 juta rupiah denda. Ya kan saya bukan orang sini Pak. Tuh, udah dibuang tuh permennya. Denda! Denda apa lagi ya Allah? Kamu udah di tempat umum. Denda! 11 juta. Yang bener aja. Plus ada sampah permen karetnya tadi. Denda lagi 11 juta. Loh kok nambah sih Pak? Aduh. Dilarang buang sampah sembarangan di Singapura. Denda. Orang Indonesia selalu aja bikin repot. Kamu ikut saya dulu ke kantor. Mana kendaraan kamu? Itu Pak, sepeda yang itu tuh. Oh, kamu pakai sepeda? Iya. Helmnya mana? Naik sepeda pakai helm. Denda. Naik sepeda harus pakai helm di sini. Buah mangga banyak di Pakistan. Cakep. Ya itu aja sih Bang, Pakistan itu produsen mangga terbesar di dunia. Mangga jenis Sindri sama Chaunsan itu kita eksporin semua tuh. Oh, kirain pantun tadi. Banyak mangga ya di sini, kirain di Indonesia aja banyak mangga. Tapi gua nggak suka mangga. Jadi makan yang lain aja gimana? Makanan yang otentik Pakistan banget gitu. Yang enak. Yang banyak. Yang murah. Indonesia. Makan saja. Itu otentik banget Pakistan. Apa tuh? Otak kambing. Ada yang lain? Brand masala aja gimana? Nah, itu apa lagi tuh? Otak kambing sama otak sapi dibumbuin bumbu masala itu enak banget, makannya pakai roti prata. Masalah di perut gua. Enggak mau makannya begituan. Ya udah, makan ini aja nih. Nih, kebetulan saya jualan roti nih. Wah, berapa nih? 50 rupiah aja. Ya udah, nih, makasih ya. Oh, enggak. Gratis ini. Oh, jangan gitu dong. Enggak, kamu tamu bagi kami. Jadi makan aja, gratis. Ya udah, gua mau ini sama yang ini juga nih, gratis kan. Indonesia. Ini nih. Betul. Sarang burung walet. Makanan orang kaya di Indonesia sama di Cina. Dari apa tuh? Ini terbuat dari air liur burungnya. Air liur? Iya enak, ini makanan mahal. Masa air liur dimakan, jijik? Makanan mewah loh. Mending makan makanan ini nih, ancovi. Itu kan ikan dari Medan. Hah? Medan?
Medan perang maksudnya. Medan nama kota di Indonesia. Oh, jadi ikan terinya lahir dan besar di kota Medan gitu. Makanya namanya ikan Medan. Nggak tahu juga gue. Asik banget. Pokoknya di Laut Mediterania, kita tuh punya ikan ancovi. Mirip ikan teri di Indonesia. Biasa juga kita jadiin topping di pizza di Italia ini. Enak banget. Ini nih baru jijik. Masa pizza toppingnya ikan teri? Ikan teri mah enaknya di sambal. Enak. Cobain dulu makanya. Jauh amat mau makan ikan teri sampai ke Italia. Berapa duit tuh ikan teri di Italia? Kalau eceran di pasar itu sekitar 100 sampai 300 ribu rupiah per kilonya gitu. Malaman dona rumah 300 ribu di Indonesia udah dapat daging wahyu. Wahyu. Sogoan mulu orang Mongolia. Nyata Roy, kalian tuh pernah kalah sama orang Jawa. Sok-sokan ngomong hampir menguasai setengah bumi, kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Apaan? Datang ke Indonesia malah keok. Oh, maksudnya tahun 1293 pasukan Mongol yang ekspansi ke Jawa kalah sama pasukan Raden Wijaya zaman Singosari. Alah, kita belum siap aja waktu itu. Pasukan kekaisaran Mongolia itu nggak biasa sama iklim tropis. Panas, lembab, banyak nyamuk. Pasukan kita banyak yang kena malaria waktu itu. Udah lemah, kalian serang. Mana pakai cara nipu lagi? Leceh, kalah ya kalah aja. Kita bisa aja kirim pasukan tambahan buat nyerang balik kalian. Tapi berat di ongkos. Jauh, capek. Wilayah kalian juga kecil. Banyak ruginya. Lu tuh menang karena kita biarin. Jadi nggak usah bangga. Nggak usah overproud. Nggak overproud. Kita tuh punya ilmu kebal khas Indonesia. Aduh, sakit. Katanya kebal. Bukan gua yang kebal. Orang Singosari. Bukan gua. Selamat datang di gerbang surga. Ada yang bisa saya... Kok gua masuk berapa sih? Iya, saya cek dulu ya. Iya, dicek dulu. Aduh, kamu aneh ya? Kok? Padahal rajin ibadah loh kamu. Ya iyalah, rajin gua ibadah. Sedekah juga sering. Apalagi sedekah. Ke anak yatim, ke negara juga gua sedekah. Ke negara? Ya iya, bayar pajak. Wah, miskin sekali ya. Di sedekah rakyatnya. Di sini kamu juga pintar katanya. Itu jelas. Proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi menguap menjadi awan. Habis itu di dalamnya ada air. Airnya jatuh ke bumi. Nah, butiran itu disebut hujan. Kodok bernapas dengan baru udah kulit $1 berapa rupiah? 16.600 rupiah. Buset, makin miss. Gak usah ngeledek. Bener pintar ternyata ya. Kok masuk neraka ya? Di sini dibilang kalau kamu gak masuk surga karena sering ngirim reels ke temen-temen kamu. Kenapa orang ngirim video reels doang? Kok malah masuk video apa? Apa yang dikirim? Video apa? Ya udah deh. Indra kan di sebelah kiri. Iya maaf. Ngefans banget sama Dallas Liu yang meranin Pangeran Zuko di live action Avatar The Last Airbender. Keren banget. Dallas Liu itu masih keturunan Indonesia tahu. Ibunya tuh orang Indonesia. Kalau gue suka banget musik EDM, apalagi musik dari Martin Garrix, musisi asal Belanda, keren banget. Martin Garrix tuh juga keturunan Indonesia tahu. Kakeknya tuh orang Indonesia. Dia tuh seneng banget makan nasi goreng. Kalau gue ngefans banget sama MU. Pemain favorit sih Van Persie lah ya. Soalnya terakhir menang IPL kan sama dia. Kapan lagi menang ya? Nah, ada fans MU. Tahu nggak? Van Persie itu juga keturunan Indonesia juga. Neneknya tuh orang Surabaya ternyata. Orang Indonesia tuh hebat-hebat banget kan? Iya, orang Indonesia hebat-hebat banget. Ada tuh YouTuber yang paling terkenal di sana terus mau ngalahin MrBeast subscribernya gitu, minta dukungan kalian biar membanggakan Indonesia. Aduh, siapa namanya? Saya lupa. Jangan ngomong. Mana ada orang Indonesia kayak gitu? Orang lu kali. Puasa kenapa harus 30 hari sih? Seminggu aja kayak... Mokel aja apa ya? Astagfirullah, mokel. Waduhin lu sama mak lu. Baru 30 hari puasa. No, ada yang 70 tahun puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngeluh kayak lu. Siapa? Kangkung. Kalau Kangkung wajar puasa 70 tahun. Nggak butuh makan dia. Lah manusia, nggak mungkin lah. Kangkung, ya bukan lah. Namanya tuh Prahlad Jani dari India. Dia tuh seorang yogi, orang yang mendalami yoga gitu. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh hidup cuman dari energi spiritual doang. Ngebet viral aja itu, nggak ada bukti. Lah, tahun 2010, dia tuh pernah diamati sama dokter-dokter yang ada di India. Selama 15 hari di rumah sakit, dia tuh nggak makan, nggak minum, bahkan buang air juga enggak, tetap sehat. Tapi klaimnya kan masih kontroversi di dunia medis. Gue tahu, tapi setidaknya kita tahu, lapar itu cuma masalah mindset aja. Kalau spiritual kuat, puasa karena memang bener-bener mau ibadah. Lapar juga nggak bakal berasa, malah rugi kalau mau mokel. Tapi gue traktir, ayo temenin gue makan.
Gas. Ya udah, ayo.